Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 akan menjelaskan materi yang berjudul mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Makan bakso pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi kami dibuka, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Nur Aquila sebagai pemateri pertama. Di sebelah kiri saya ada Farida sebagai pemateri kedua, dan di sebelah kanan saya ada Nur Halisa sebagai pemateri ketiga. TV rusak, jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka kami akan mulai presentasinya. Yuk langsung saja masuk ke materinya. Pemateri pertama. Hai. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, penyebab keberagaman identitas di Indonesia. 1. Penyebab keberagaman identitas di Indonesia dibagi menjadi 6. Perbedaan kondisi alam, faktor geografis, penerimaan masyarakat terhadap berbagai perubahan, faktor iklim, pengaruh kebudayaan asing, keadaan transportasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi yang saya sebutkan tadi. A. Perbedaan kondisi alam. Pada dasarnya, adanya perbedaan kondisi alam di Indonesia yang ada di tiap pulau-pulaunya. Teman-teman tahu nggak, Indonesia biasa disebut dengan negara apa? Benar sekali, negara kepulauan. Contohnya, banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan lingkungan menjadi tercemar. B. Faktor geografis. Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Selain itu juga mempunyai ribuan pulau, masing-masing pulaunya berkembang sesuai alam yang ada di sekitar daerahnya. Teman-teman tahu nggak kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan? Ya, benar sekali, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Contohnya, pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. C. Penerimaan masyarakat terhadap berbagai perubahan. Perubahan dan suatu kemajuan merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh suatu negara yang dapat dikatakan maju atau negara yang sedang berkembang. Pada hakikatnya, perubahan dan kemajuan di dalam suatu daerah akan berbeda-beda. Contohnya, menerima masyarakat dengan senang hati dan ikut melestarikan budaya agar tidak luntur. D. Faktor iklim. Kalau membahas tentang iklim, apa yang ada di pikiran kalian? Iklim adalah cuaca yang dapat berubah dalam jangka waktu yang lama. Iklim juga terbagi menjadi 2, yaitu tropis dan subtropis. Indonesia secara umum beriklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. E. Pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman mampu muncul karena pengaruh kebudayaan asing dengan ciri yang berbeda. Pengaruh kebudayaan asing umumnya melalui komunikasi di sosial media atau para turis asing datang ke Indonesia. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, contohnya menghargai waktu, karena waktu adalah uang. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kalimat tersebut. Dampak negatif, contohnya banyaknya remaja yang berpakaian tidak sopan karena adanya pengaruh kebudayaan asing. F. Keadaan transportasi dan komunikasi. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan transportasi? Mobil, motor,
dan lain sebagainya, itu adalah contoh transportasi. Transportasi adalah suatu hal yang penting yang tidak dapat lepas tersebut karena dengan transportasi yang baik dan lancar akan mempermudah komunikasi dari masyarakat. Hal antar pulau agar saling berhubung, makin maju daerah tersebut tentunya makin maju pula alat transportasi yang digunakan. Pemateri kedua. Nah, saatnya saya yang menjelaskan tentang materi yang kedua. Yang kedua, mengenali dan menyadari keberagaman identitas di Indonesia. A. Keberagaman suku di Indonesia. Suku memiliki ciri khas yang mendasar sehingga dapat membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Ciri tersebut yaitu antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, teman-teman tahu kan ada berapa suku yang ada di Indonesia? Ya, betul sekali, ada 37 suku yang ada di Indonesia. Nah, di samping saya disajikan suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Dia memiliki suku bangsa Bugis, Bone, Toraja, dan Makassar. B. Rumah adat dan kampung adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Adapun tabel yang saya sajikan mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya, di Sulawesi Selatan, dia mempunyai rumah adat Tongkongan. Di Maluku, dia mempunyai rumah adat Balieho. Dan di Papua, dia mempunyai rumah adat Honai, dan lain sebagainya di provinsi manapun. C. Keberagaman agama. Agama merupakan suatu bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodratih. Keberadaan agama sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan dan tidak hanya sekedar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Agama yang ada di Indonesia. Ke-1, agama Islam. Kedua, agama Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Buddha. Kelima, Hindu. Dan keenam, Konghucu. D. Keberagaman gender. Gender adalah suatu sifat dan perilaku yang sudah melekat pada manusia dengan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sementara jenis kelamin adalah kodrat yang berasal dari Tuhan. Berikut disajikan tabel tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Contohnya, jenis kelamin tidak dapat diubah, sedangkan gender dapat diubah, dan contoh yang lainnya ada di tabel. E. Keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakatnya Indonesia ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Yang ketiga, menghargai keberagaman identitas di Indonesia. Keberagaman identitas di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, memahami toleran terhadap keberagaman identitas Indonesia. Dua, perilaku toleran terhadap keberagaman identitas. Keberagaman identitas yang ada di Indonesia haruslah dijaga dan juga dilestarikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menghargai keberagaman dengan bersikap toleran.
A. Memahami toleran terhadap keberagaman identitas Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu toleransi? Yuk kita bahas bersama. Toleransi merupakan sikap untuk saling menghargai, menghormati terhadap sesama manusia dalam menyampaikan pendapat, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya. Toleransi memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. 2. Menguatkan tali persaudaraan. 3. Melancarkan pembangunan negara. 4. Meningkatkan kekuatan iman. 5. Menciptakan keharmonisan dan kedamaian. B. Perilaku toleran terhadap keberagaman identitas. Sebagai negara yang memiliki berbagai keberagaman dalam berbagai hal, sudah sepantasnya kita selalu mengedepankan sikap toleran di berbagai hal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perilaku toleran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perilaku toleran dalam menjalani kehidupan beragama. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perilaku toleran dalam kehidupan beragama. A. Sikap menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. B. Tidak menganggap agama yang dianut orang lain adalah agama yang salah. C. Melaksanakan dengan baik ajaran agama yang dianut. D. Tidak merendahkan agama orang lain. E. Tidak memaksakan kehendakan atas keyakinan agama yang dianut pada peanut agama yang lain. Kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita saling menghargai dan menghormati antar sesama, sehingga kita selalu mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan selalu menjunjung nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dengan perbedaan yang ada, tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya. Ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Berikut beberapa perilaku toleran yang dapat kita lakukan demi mempertahankan keberagaman kebudayaan di Indonesia. A. Memiliki rasa bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki. B. Mengetahui tentang berbagai keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. C. Melakukan filterasi terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. D. Mempelajari dan menguasai salah satu budaya yang ada di daerah atau budaya yang Anda senangi. Itulah tadi materi yang dapat kami bawakan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat nilai yang bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.